berkesempatan untuk wawancara dengan tokoh yang lagi heboh di media sosial sekarang yang membuat orang tergagap-gagap melihat suasana COVID. Kita bertemu dengan Dr. Louis. Selamat sore, Bu Dokter. Selamat sore, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter ini cukup ramai di media sosial. Saya mau tahu background Anda apa sebetulnya selain kuliah kedokteran? Anda kayaknya juga ikut binaraga atau apa? Karena saya keker ya. Jadi Mas Eko, terima kasih ya udah diundang di apa ini? Sama-sama di acara Prakontro ya. Jo kebetulan nggak datang dokter, biasanya saya berdua. Saya padahal sering nonton dia. Oh gitu. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya background Anda. Saya ingin tahu latar belakang Anda sebagai dokter. Sebenarnya mau saya saranin googling aja sih, di situ juga ada. Tapi ginilah, setelah S1 ya. Setelah S1 Anda jurusan? Kampung Melayu ya. Saya kuliahnya di arah sana. Saya kedokteran. Oh, kedokteran. Di kedokteran. Universitas, Sebuah universitas lah gitu ya. sebuah universitas di Jakarta. Enggak, namanya memang sebuah university. Namanya sebuah university. Jadi kalau ditanya kuliah di mana, di sebuah university. Emang itu? Emang namanya itu, Oh, gitu. sebuah university. Oke. Terus kemudian saya ke Malaysia, Anda ke Malaysia jadi TKI? TKW Mas. Lalu di sana saya ngambil semacam kursus pendek. Pendek banget? Iya, ya seginilah kurang lebih. Karena yang tinggi nggak diterima Mas. Jadi Yang pendek-pendek. Oke. Kemudian saya diterima di situ di namanya kursus, ada seorang ahli yang didatangkan dari Belgia. Ahlinya dari Belgia, Iya, datang ke Malaysia. datang ke Malaysia. Iseng, melancong. Bukan, jadi kita kayak janjian mau kursus bareng di situ. Kursus bareng di Malaysia. Iya, itu khusus di bidang anti anjing namanya. Ya. Anjing, oke. Iya, itu yang ngurus soal misalnya penuaan dini. Jadi Oh, penuaan dini. ada tiga yang saya jurusannya ada tiga. Aha. Yang pertama itu penuaan dini. Iya. Nah, yang pertama itu, yang kedua itu pernikahan dini. Pernikahan dini. Iya, itu juga ada di jurusannya. Nah, yang ketiga ini baru di pensiun dini. Pensiun dini. Anda Iya. ngambil jurusan yang mana? Konsentrasinya. Saya bingung, tiga-tiganya saya ambil. Tiga-tiganya. Iya, maklum ya, IQ saya, aduh jangan tanya deh. IQ Anda berapa sekarang? 752. 752. Pak Prabowo kalah itu. Hah? Pak Prabowo. Pak Prabowo, emang mau saya bubarin juga ya itu. Setelah kemarin saya rencana mau bubarin ID. Ikatan Dokter Indonesia Anda mau bubarin? Oh bukan, Ikatan Dukun Indonesia. Karena dukunnya kurang apa namanya ya, analisanya kurang bagus menurut saya. Jadi harus dibubarkan. Saya bubarin gitu. Nah kembali ke soal background kuliah saya. Backgroundnya, saya pengen tahu itu. Nah di Malaysia itu saya ngambil jurusan selain soal penuaan dini ya. Saya ngambil juga jurusan tadi pernikahan dini. Oke. Jadi menurut saya, kenapa orang menikah dini? Kenapa? Itu karena ada lamaran dini. Lamaran dini. Iya, setelah itu kan kemudian pernikahan dini. Iya. Nah, kemudian ada malam pertama dini. Sebelumnya jadinya. Iya. Gara-gara malam pertama dini. Karena terlalu dini malam pertamanya, maka terjadilah pernikahan dini. Oh. Nah, itu menurut saya. Yang saya pelajari di Malaysia. Itu soal dini aja. Itu saya kuliahnya malam loh. Kuliahnya malam, dini hari. Iya enggak, saya kuliahnya dini hari, malam gitu. Karena siang saya di kebun sawit, Mas. Ya, segala cara ya untuk bertahan ya. Jadi itu kalau tanya background saya, pendidikan saya, ya mohon maaf ya kalau mungkin Mas Eko merasa rendah diri atas pendidikan saya. Ya, mohon maaf. Terus Anda ngambil S1 lanjut Enggak, S2? saya nggak ngambil, saya dianterin waktu itu. Ngambil S1, selesai S1, terus kemudian lanjut S2. Katanya pernah jadi PNS. Pernah. Di departemen apa? Ini Di saya kementerian mau, apa waktu saya itu? mau jelasin cuman ini off the record ya. Oh iya, Jangan iya. bilang sama siapa-siapa. Enggak, kita nggak siarkan. Oh iya, syukurlah kalau sampai kalau yang lain tahu kan nggak enak ya. Iya, iya. Karena mungkin ya menurut saya jadi PNS tuh kurang memuaskan. Kurang puas. Kurang puas. Problem Anda soal kepuasan rupanya. Iya, makanya saya kemudian pergi ke Malaysia. Saya berhenti jadi PNS. Cari kepuasan di Cari Malaysia. kepuasan di Malaysia. Oh. Saya dapet di kebun sawit itu tadi. Puas. Enggak mas, belum mas. Belum puas. Belum. 3 jurusan saya ambil. Penuaan dini, pernikahan dini, dan satu lagi pensiun dini. Nah, oke. Sekarang ini kan lagi rame nih soal COVID dan Kok saya nggak dengar ya? Apa?
Rame. Oh, maksudnya pemberitaannya rame. Pemberitaan Anda bilang bahwa orang yang Mas, tadi siapa sih yang masangin mic di dalam ini? Kenapa? Tangannya lama banget di dalam. Nyangkut. Iya. Ya. Itu soal Ada 4 soalnya saya. Kayak babi ya. ini kan lagi rame soal COVID nih. Anda punya penilaian Anda soal COVID? Nothing buat saya itu. Kenapa nothing? Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama saya. Gimana? Analisa Anda tentang COVID ini gimana? Yang pertama begini ya. Orang kena COVID itu karena orang itu tidak menjaga kebersihan. Karena tidak menjaga kebersihan. Jadi belum tentu COVID. Bisa jadi dia kadas sebenarnya. Atau panu. Jadi jangan apa-apa tuh di-COVID-kan. Jadi mungkin saja koreng atau bisul gitu. Atau mungkin kena namanya bengkak geraham. Maaf ya Mas, saya kalau bahasa kedokteran saya mungkin kurang ini ya, sulit dimengerti ya. Jadi Anda harus pakai bahasa sehari-hari biar penonton Anda tahu. Oh iya, nggak masalah. Tanya aja, tolong yang sulit-sulit tanyanya. Iya. Saya pengen tahu, ini tadi kenapa? COVID, jadi belum tentu semua COVID. Tolong diganti pertanyaannya, kurang sulit menurut saya. Kurang sulit? Saya harus menaikkan lagi levelnya? Tolong naik. Ini agak sulit lah. Kalau menurut Anda ini, sebetulnya kan banyak sekarang peningkatan orang kena COVID di Indonesia tuh 38.000 per hari. Itu per hari segitu. Kalau bulanan berapa ya? Ya kali aja kali 30. Ini kok ngomongin tenaga kerja. Saya termasuk yang tidak percaya dengan adanya COVID. Anda enggak percaya? Jangankan soal COVID, saya nggak percaya. Soal jenis kelamin saya aja saya nggak percaya. Tapi statement Anda berbahaya loh. Orang-orang jadi merasa bahwa COVID itu karena sebab pencampuran obat. Itu gimana? Ya karena memang saya besar dari oplosan. Anda dibesarkan dalam situasi oplosan. Dioplos? Iya betul. Ketika saya dioplos jadilah saya. Oh. X dan Y dioplos jadilah saya. Itu kayak dulu bahan bakar Vespa ya? Oh yang dimiringin hidup lagi ya? Iya. Masa anak motor ya? Saya kira anak yatim, katanya anak motor. Iya, jadi menurut saya Mas Eko ya, jadi orang yang kemudian di labelin sebagai orang yang meninggal karena COVID, itu menurut saya kurang make sense. Kurang make sense? Make sense. Iya. Tapi mungkin dia kebanyakan AdSense. Kebanyakan AdSense? Karena tampil di YouTube? Iya, itu dimonetize. Sorry ya kalau susah dimengerti ya, nanti akan saya rendahkan bahasa saya. Boleh. Nah, jadi orang yang mungkin dia kena gejala panas tinggi, itu belum tentu karena dia kena virus. Belum tentu, kenapa? Belum tentu. Mungkin kena air panas atau masak kompor. Bukan. Kenapa? Kalau dia badannya panas, lalu di stigma dia kena COVID, menurut saya itu salah. Kenapa? Dia badannya panas karena memang dia sedang membuat api unggun. Oh, deket sama api unggun. Api unggun. Lagi camping. Nah, gitu. Kita pengen, ini pertanyaan sebelum kita break nih dokter. Oh iya. Kok break sih? Nggak langsung aja 4 hari. Dokter sebetulnya pekerjaannya apa? Saya? Masa nggak tahu? Dokter masih ditanya pekerjaannya apa? Loh iya kan ada. Logikanya di mana? Kan ada dokter yang kerjanya di asuransi, ada yang apa. Saya pengen tahu, Anda pekerjaannya apa? Saya dulu dokter, gara-garanya. Ya. Saya dulu dokter. Gara-gara saya jatuh cinta sama pasien saya, lalu saya dipecat oleh rumah sakit. Dipecat? Iya. Kenapa? Saya dokter hewan. Minum dulu Mas. Belum ngomong dok. Di rumah Mas Eko bunyi dakduk. Oh iya maklum, tetangga pengantin baru. Hah? Pengantin baru tetangga saya. Kan rumah juga bersebelahan. Kalau pengantin baru kan wajar dok. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Itu nakes bukan? Kalau nakes itu bisa saya pecat loh. Kenapa dok? Loh saya tuh punya. Emang nakes nggak boleh menikah? Hah? Emang nakes nggak boleh menikah? Ya boleh saja, cuman kan bikin kita iri kalau gedebak-gedebuk. Kekuasaan saya itu, ya, saya bisa memecat nakes-nakes itu kecil. Nakes semua Anda pecat? Jangankan nakes, Gubernur DKI kalau mau dipecat, serahin saya deh. Anda bisa pecat Gubernur DKI? Aduh gampang banget. Luar biasa, Anda jadi pahlawan nanti loh.
Oh iya, malah bagus ya. Kok Mas Eko seneng banget sih saya ngomong gitu? Karena bagi saya seharusnya malu itu siapa Gubernur DKI itu terhadap nakes-nakes yang sedang bekerja berjuang ya. Harusnya malu ya. Kayak saya dia nggak tahu malu. Saya dapat kabar Anda sebetulnya katanya beberapa waktu yang lalu sempat harus sering-sering bolak-balik ke psikiater karena ada gangguan atau? Belum tentu. Anda ke psikiater ngapain? Orang ke psikiater belum tentu dia kena gangguan jiwa. Ya, yang kena gangguan apa? Gila saya. Loh kan kumat lagi loh. Iya, saya memang sering main ke psikiater ya. Kadang-kadang kalau nggak saya nggak main, psikiaternya main ke tempat saya. Gantian. Kunjungan balasan. Oh. Ya. Saya lebih baik kunjungan balasan daripada terima balasan dari yang kuasa. Nah itu ketika Anda ke psikiater, apa analisa terhadap problem Anda? Ini jujur ya, tapi ini off the record ya, karena ini kan kita semua off the record kok. Bener ya? Iya. Jangan sampai. Cuma kita berdua di sini. Oh, aduh, terima kasih banget. Psikiater saya. Psikiater saya ngasih tahu, katanya Bu Louis, katanya gitu. Mungkin beginilah kalau udah lama nggak ketemu Superman. Gak ketemu Clark Kent. Gak ketemu Clark Kent itu seperti ini ya. Saya terima itu. Karena memang teman baik saya dengan Clark Kent. Bahkan dengan Avengers ya. Kemarin juga Thor baru main ke rumah. Thor itu mau pinjam senter kemarin. Buat apa? Thor. Ya mungkin rumahnya mati listrik, saya nggak tahu. Oh, bawa palu dia. Thor. Bukan bapak saya. Bawa palu. Baru saya bilang. Bawa palu. Oh, bawa palu. Bukan bapak lu. Saya kira bapak lu. Bukan. Kok budek ya? Nggak bawa palu dia, bawa gorengan kemarin. Datang ke rumah bawa gorengan. Teman baik saya Avengers itu. Sama Thor. Aduh, Iron Man tahu nggak? Tahu? Aduh, itu kemarin saya minta pulsa juga ke dia, token saya habis dia ngisiin. Kita emang kenal baik kok. Saya suka itu. Salah satu teman Anda Hulk. Oh iya. Itu dia sangat syar'i. Kok tahu syar'i dari mana? Celananya cingkrang. Oh. Saya suka ini. Hulk juga yang sangat melindungi saya. Hulk suka melindungi Anda dari godaan setan yang terkutuk. Oh, dari situ dong. Enggak, jadi gini loh. Tadi ngomong apa sih COVID ya? COVID ya. Kita kembali lagi ya. COVID ya. Orang-orang gila kayak saya ini memang jarang yang percaya. Dan banyak orang gila yang nggak percaya. Iya. Banyak gitu. Jadi jangan paksakan orang-orang gila seperti saya. Saya ini orang gila. Oh? Orang gila. Oh gitu? Iya. Karena orang-orang gila ini yang mengguncang dunia. Hanya orang-orang gila yang mengguncang dunia? Ada namanya Yahya Waloni. Itu juga gila. Mengguncang dunia? Mengguncang dunia dakwah. Sampai anjing ditabrak? Anjing ditabrak. Padahal saya punya ilmunya, anti anjing. Nah, iya. Harusnya Anda itu join sama Yahya Waloni. Iya. Dia suka nabrak anjing, Anda dokter anti anjing. Anti anjing. Itulah, jadi kalau misalnya Mas Eko sebagai seorang jurnalis percaya dengan statement saya, kok gilanya jadi dua? Anda gila? Situ gila juga, maka nggak usah, biarkan saya saja. Oh jadi Anda sendiri? Oh iya dong, saya nikmati dunia ini. Tahu Albert Einstein? Tahu. Itu di mana rumahnya? Anda tuh kan merasa bahwa Anda tuh cerdas sekali. Loh, saya sudah sering bilang, kecerdasan saya ini kalau diukur pakai timbangan. Pakai timbangan? Pakai timbangan berat badan itu lewat, Mas. Lebih? Ngelebihin. Sampai balik lagi. Muter ya? Tinggal 0. Itu. Jadi kalau bicara soal kecerdasan ya, maaf tapi ya kan Mas Eko ngomong-ngomong kan karena Anda nulis di media sosial, itu kan meresahkan publik. Sebetulnya kan kalau orang gila ya cukup meresahkan publik di jalan lah. Kemarin saya dipanggil sama Polda. Anda dipanggil? Dipanggil, ya saya nyaut ya. Gitu. Dimintakan konsultasi? Enggak, saya ditemui dengan orang gila juga di situ ternyata. Karena menganggap diri gila maka dilepaskan lagi. Karena Anda gila? Iya dong. Anda dilepaskan? Iya. Karena memang orang gila tidak tersentuh hukum? Tidak tersentuh hukum dan juga tidak tersentuh COVID. Oh. Walaupun kena kan tidak sentuh karena masuk langsung. Jadi Mas Eko, ya pertama ya saya mohon maaf kalau ada statement yang mungkin ada yang tidak setuju. Oh ya, orang gila bebas. Orang gila bebas. Iya. Anda ingin mengekspresikan kegilaan semaksimal mungkin. Itu adalah ekspresi gila saya. Oh. Nggak usah percaya. Do not believe. Ya. Kayak SBY ya, Denter. Oh iya. Enggak, ini beda.
Jadi itu Mas Eko ya. Albert Einstein saja itu kalau lewat cium tangan sama saya. Kalau lewat cium Kalau tangan. lewat cium Tapi tangan. ngomong-ngomong Anda Tapi kemarin yang lewat itu bukan Albert Einstein. Siapa? Albert Hasibuan ya. Tapi ngomong-ngomong izin praktek Anda dicabut sama Idi. Kenapa itu? Ya, tapi kan karena mungkin sudah tua ya. Kalau sudah tua itu dicabut, berbuah, nanti Giginya. ditanam lagi. Oh giginya. Kok kayak singkong Enggak, ya? izin praktek Anda itu dicabut. Iya. Karena apa? Kenapa? Apakah Anda mal praktek atau mal Indonesia atau apa? Kok malah mall? Izin saya dicabut itu karena saya pindah alamat. Jadi nanti dipindah ke alamat yang baru. Oh, dicabut pindah ke alamat yang baru. Saya dengar Anda malah salah menggunakan obat, makan roti sering pakai salep. Jadi itu dicabut gara-gara salah menggunakan obat. Itu bagaimana? Itu gurih ya? itu sebenarnya karena ini saya pakai kacamata, terus kemudian kacamata saya hilang waktu itu. Pagi-pagi saya lapar, saya ambil roti, langsung saya ules. Pakai salep. Ya, nggak tahu, pokoknya kelihatannya mirip dengan apa namanya margarin, dengan selai. Begitu saya tutup lagi, saya gigit kok rasanya ada krenyes-krenyes gitu ya. Salep korek. Ternyata salep koreng. Iya kan? Makanya itu terpengaruh. Sampai sekarang. Selain perut saya kenyang, panu di lidah sembuh. Saya pengen tahu kalau ada orang pasien datang ke Anda, ini pingin menyelesaikan masalah Oh enggak, ketuaan. kalau ada pasien datang ke saya, masalahnya bertambah. Tambah masalah. Tambah tua. Oh, ini soal anti anjing. Anti anjing. Iya, kalau biasanya pasien-pasien yang takut ditinggal suaminya, rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke Anda. Datang ke saya. Takut suaminya pergi. Takut suaminya pergi karena ada keriput. Oh, terus diapain keriputnya? Loh, keriputnya kita biarin aja. Terus? Suaminya kita suruh pergi. Ayo Mas Eko. Enggak, Dr. Luis. Luar biasa, saudara. Anda ketemu wawancara saya dengan Dr. Luis. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran Anda. Inilah jadinya Dr. Luis. Dan Anda tidak perlu bergila. Terima kasih.